Hai, Cece Romet Kitchen mau bikin bumbu base genep Bali. Bahan rempah keringnya kita pakai 2 cm pala, jangan sampai skip pala. Kemirinya 7 butir. Ini mau kita sangrai dulu ya, pala sama kemiri. Kalau sudah harum dan sudah agak kecoklatan, baru kita masukkan lada putih 1 sendok makan lada butiran. Lada hitamnya 1 sendok makan juga, jangan sampai skip lada hitam untuk bumbu base genep Bali. Sangrai rempah-rempah kering ini sampai harum. Kita tambahkan ketumbar butiran 1,5 sendok makan ketumbar butiran. Ketumbarnya memang belakangan aja karena ketumbar gampang gosong ya. Ini udah cukup, kita angkat. 1 sendok makan terasi udang, dibakar dulu terasi udangnya. Bumbu base genep Bali itu memang bumbunya pakai terasi udang juga. Kalau terasinya udah mateng, kita angkat aja. Rempah-rempah kering yang tadi udah kita dinginkan, mau kita haluskan menggunakan grinder. Saya ambilin dulu kemiri. Terus ini pala yang udah disangrai tadi, diiris-iris biar lebih gampang menghaluskannya. Masukkan pala yang udah diiris-iris ke dalam grinder. Terus kita masukkan juga sisa rempah kering yang lainnya. Lalu haluskan semuanya jadi satu. Boleh juga dihaluskan dengan cara diulek. Nah, ini rempah keringnya udah halus. Kita pindahkan ke wadah yang kecil ini. Sisihkan dulu. Bahan lain untuk membuat bumbu base genep, saya pakai 130 gram bawang merah, 70 gram bawang putih. Ditimbangnya setelah dikupas ya. 3 batang sereh. Bagian putihnya aja, 6 cm lengkuas, 4 cm jahe. Semua bahan ini udah dicuci bersih. 7 cm kunyit, 1 ruas kunyit ukuran besar, dan ini kencur, 2 ruas kencur atau sekitar 6 cm. Cabai merah besarnya 3 buah. Cabai rawit merahnya 1 genggam atau sesuai selera. Kita potong-potong dulu semua bahan ini sebelum kita menghaluskannya menggunakan chopper. Sereh juga kita iris halus. Untuk orang asli Balinya sendiri, bumbu base genep itu nggak dichopper atau nggak ditumbuk, tapi dicacah atau dicincang kasar. Ini sih caranya biar cepet aja ya, kita haluskan menggunakan chopper. Nanti pakai choppernya itu di pos-pos gitu, biar hasilnya nggak terlalu halus. Nah, ini kita pause, terus kita nyalain lagi choppernya. Bumbu base genep Bali itu kan memang kasar ya, jadi jangan terlalu lama menghaluskannya. Cukup sampai seperti ini aja, kayak masih kelihatan gitu bongkahan-bongkahannya. Panaskan minyak goreng 150 ml, minyaknya agak banyak, lebih enak lagi pakai minyak kelapa. Masukkan semua bumbu base genep yang udah dicop tadi. Tambahkan terasi, ini ketinggalan ya, harusnya terasinya dihaluskan tadi bareng sama bumbunya, tapi nggak apa-apa, kita haluskan aja pakai tangan. Tambahkan garam 1 sendok makan, selain minyak goreng, garam juga sebagai pengawet. Rempah keringnya kita masukkan, rempah kering yang udah dihaluskan tadi. Ditumis sambil diaduk-aduk. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Saya sudah menumisnya sekitar 20 menit, matikan apinya, kita angkat aja, didinginkan dulu. Bumbu base genep ini udah bisa kita gunakan untuk aneka masakan Bali. Bisa untuk masak ayam atau bebek betutu, sup ikan makbeng Bali, sate lilit Bali, bahkan babi guling khas Bali itu bumbunya juga pakai base genep ini. Saya pindahkan bumbunya ke dalam toples kaca yang kecil ini, toplesnya udah disterilkan. Bisa kita simpan di kulkas, dia tahan 3 bulan di kulkas. Bumbu ini juga enak banget kalau dibikin nasi goreng. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye!